Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam kegiatan muhadarah. Salawat berangkat salam tak lupa pula kita sampaikan pahalanya kepada junjungan alam, yakni Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Di sini sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat meringankan kaki untuk datang ke majelis ilmu ini, saling berbagi ilmu, sharing, saling belajar, mengetahui apa itu, bagaimana cara menggali ilmu dan saling berbagi ilmu. Teman-teman hadirin muhadarah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tema muhadarah kita adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan kita, hari ini kita akan membahas dulu apa itu husnuzon. Baiklah. Husnuzon adalah sifat terpuji yang harus dan wajib dimiliki oleh seluruh umat Islam. Ya. Apa sih husnuzon itu? Husnuzon adalah berprasangka baik. Kalau bahasa gaulnya bisa disebut dengan berpikiran positif, atau kalau bahasa Inggrisnya positive thinking. Nah, kepada siapa kita berpikiran positif atau berprasangka baik? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tema kita. Nah, bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara bersyukur, mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik berupa musibah, ujian, atau nikmat rezeki, ya, kesehatan atau penyakit, apa segala macam yang diberikan Allah kepada kita, semuanya wajib kita syukuri. Nah, teman-teman sekalian, dalam pertemuan kita kali ini ada 4 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama, husnuzon dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnuzon terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau ciptaan Allah. Yang ketiga, husnuzon dalam nikmat Allah, baik itu nikmat rezeki, musibah atau harta, kesehatan dan lain sebagainya. Selanjutnya, husnuzon dalam ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, dari 4 subtopik ini saya harap nanti teman-teman sekalian, hadirin muhadarah, bisa saling sharing juga pada saya, ya, karena dari 4 subtopik ini saya rasa dalam kehidupan sehari-hari kita sangat menyangkut, ya, terutama ini materi kita tentang husnuzon, jadi berprasangka baik. Ini materinya sangatlah menarik untuk kita bahas. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu husnuzon dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, husnuzon dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah, berarti kita dituntut di sini untuk berprasangka baik terhadap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hambanya. Nah, bagaimana caranya? Sebelumnya kita telah tahu apa itu ujian. Ujian itu merupakan cobaan, baik berupa musibah atau kita diberikan penyakit atau sesuatu yang menimpa kita sehingga jasmani kita merasa tidak seperti biasanya. Kalau kita sakit, ya, kita diberi penyakit, ujian penyakit atau ujian
rezeki kita naik turun atau jabatan kita seperti apa gitu kan. Itulah husnuzon dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita terus berprasangka baik meskipun ujian yang diberikan kepada kita. Ya. Sungguh wajibnya husnuzon itu bagi setiap muslim. Karena ujian saja, diberikan ujian saja kita harus tetap berprasangka baik. Kenapa ujian tersebut diberikan kepada saya? Kita tarik kepada diri kita. Nah, husnuzon dalam menghadapi ujian dari Allah. Saya ambil contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman sekalian. Dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita diberikan ujian dalam hal pekerjaan. Nah, saya beri contoh. Si A mempunyai jabatan tinggi di sebuah instansi. Kemudian dia sewaktu-waktu Allah turunkan jabatannya menjadi bawahan. Nah, si A merasa Allah tidak adil. Dia merasa Allah pilih kasih. Kenapa ya? Saya ini baru saja merasakan nikmatnya di atas. Baru saja saya merasakan nikmatnya jadi atasan. Bagaimana menjadi atasan, orang yang di atas, orang dihormati, disegani gitu. Kenapa Allah ambil nikmat itu dari saya? Allah itu tidak adil. Kemudian pilih kasih dan lain sebagainya. Kita mengecap Allah dengan segala macam yang tidak baik. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Kenapa? Karena kenapa Allah berikan cobaan itu? Sebaiknya kita tarik kepada diri kita sendiri. Kenapa ya Allah berikan saya cobaan seperti ini? Kenapa ya Allah berikan saya ujian seperti ini? Padahal saya rajin beribadah, giat bekerja dan lain sebagainya. Kenapa ya saya menjadi bawahan? Baru saja saya merasakan nikmatnya di atas. Nah, kalau kita tetap berhusnuzon kepada Allah, kita renungkan. Kenapa ya Allah jatuhkan saya ke bawah? Nah, kita renungkan dalam diri kita. Ternyata Allah memang sayang kepada saya. Kenapa? Karena kalau saya tetap berada di atas, maka saya akan menjadi orang yang angkuh, akan menjadi orang yang sombong, tidak memperdulikan orang bawahan. Tetapi kalau Allah berikan saya ujian, maka saya juga akan merasakan gimana rasanya menjadi bawahan. Dengan begitu, saya juga akan rajin bersedekah, ya, lebih giat lagi beribadahnya, lebih ditekankan lagi dalam hal ibadah. Nah, kita sebagai manusia ini diberikan ujian dulu, diberikan teguran dulu, baru kita mau berbuat baik. Nah, itulah sayangnya Allah kepada kita. Allah berikan kita ujian, Allah berikan kita teguran, musibah dan lain sebagainya, agar kita senantiasa mengingat Allah, tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang angkuh. Nah, itu dia kalau husnuzon dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, hadirin muhadarah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu husnuzon kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang ciptaan, maka yang terlintas dalam benak kita adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu alam semesta dan seluruh isinya. Nah, agar menjadi lebih mudah kita memahaminya, saya akan mengambil contoh kecilnya. Nah, saya ambil contoh dari hewan, ciptaan Allah yang dari hewan, yaitu adalah nyamuk. Nah, kenapa nyamuk? Nah, karena nyamuk ini sering kita tanya-tanyakan, kenapa ya Allah ciptakan nyamuk? Kenapa mesti Allah ciptakan nyamuk ini? Nah, dalam benak kita, padahal nyamuk ini sangat merugikan untuk umat manusia, sangat tidak berguna, gak ada keuntungannya sama sekali untuk umat manusia, hanya merugikan umat manusia. Kenapa Allah ciptakan nyamuk? Padahal nyamuk ini malah merugikan dan menyebarkan banyak penyakit gitu. Nah, kalau kita berhusnuzon kepada Allah,
Nyamuk tersebut diciptakan oleh Allah agar kita sebagai manusia senantiasa untuk menjaga kebersihan lingkungan dan perkarangan rumah. Nah, nyamuk diciptakan karena ada sebabnya. Nah, seluruh isi alam semesta ini, baik itu debu atau apapun, diciptakan oleh Allah karena ada manfaatnya dan ada sebabnya. Nah, jika tidak ada nyamuk, maka kita tidak akan tahu menjaga kebersihan. Nah, sampah berserakan di mana-mana atau perkarangan rumah tidak teratur, maka kita tidak akan menjaga kebersihan kita. Nah, kalau ada nyamuk, kalau Allah ciptakan nyamuk, kita tidak akan membiarkan sampah tergenang di mana-mana atau air sungai meluap karena kita buang sampah sembarangan atau perkarangan kita kotor. Kita tidak akan membiarkan demikian karena kita takut terjangkit penyakit. Karena kalau sampah menumpuk banyak, dia akan menyebabkan banyak nyamuk. Maka akan timbul banyak penyakit yang akan menyebabkan kita sakit. Penyakit tersebut dibawa oleh nyamuk. Nah, itu dia. Kalau kita ambil sisi positifnya, nyamuk itu diciptakan Allah agar kita bisa menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Nah, itu dia teman-teman. Jangan terus-terusan kita bersuudzon. Kenapa nyamuk yang tidak ada gunanya diciptakan? Kenapa semut diciptakan? Kenapa lalat yang menjijikkan yang hidup di tempat sampah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada fungsi lalat, tidak ada fungsi nyamuk, tidak ada fungsi semut, tidak ada fungsinya virus atau lain sebagainya. Jangan salah sangka teman-teman. Allah menciptakan semuanya itu karena ada sebab dan alasan. Ya, tidak mungkin Allah itu menciptakan sesuatu tanpa sebab. Nah, semuanya ada alasannya dan ada sebabnya. Nah, selanjutnya husnuzon dalam nikmat, ya, husnuzon dalam nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita umatnya. Contohnya nikmat seperti apa? Yaitu rezeki, kemudian kekayaan, harta, kesehatan, ya. Nah, kalau dalam rezeki kita husnuzon kepada Allah dalam hal rezeki. Contohnya seperti apa? Contohnya jika kita rajin beribadah, giat bekerja, rezeki kita kurang lancar, tetapi kita lihat tetangga kita rezekinya bagus, ya, mengalir terus, dagangannya juga laris dan semua pekerjaannya dipermudah oleh Allah, kita tetap harus berhusnuzon kepada Allah. Nah, jangan kita merasa Allah itu pilih kasih. Kenapa ya? Rezeki saya dari tahun ke tahun terus-terusan seperti ini. Sementara tetangga saya dia malas beribadah, tidak mau bersedekah, kemudian sombong, angkuh. Tetapi kenapa dia bisa rezekinya lancar, sementara saya yang rajin bekerja, kemudian giat beribadah, dari yang wajib sampai yang sunnah saya kerjakan, kenapa ya Allah persulit rezeki saya? Nah, kita harus berhusnuzon kepada Allah, sama seperti husnuzon dalam menghadapi ujian dari Allah tadi. Kalau kita terus-terusan rezeki kita mengalir, sehingga kita menjadi kaya raya, kita jadi lupa untuk beribadah, sikap sombong dan angkuh akan tumbuh dalam diri kita. Nah, kalau kita sederhana apa adanya, cukup, kita akan ingat kepada orang-orang di bawah kita, ya. Kita tidak akan menjadi orang yang sombong, kita akan senantiasa ingat dengan orang yang berada di bawah kita. Kita tidak merasa selalu diri kita itu di atas sehingga menjadi sombong, ya teman-teman. Kemudian dalam hal rezeki pun banyak sekali di dalam masyarakat terjadi bahwasanya jika saya beri contoh, ya, jika si A berdagang, kemudian si B berdagang, si A takut kalau rezekinya diambil oleh si B, kemudian dia melakukan segala macam cara agar si B ini dagangannya tidak laku atau tidak ada pembeli. Dia menjelek-jelekkan si B, kemudian dia memusuhi si B, dia mengatakan kepada orang bahwa dagangan si B itu tidak berkualitas, tidak baik, ya, barang palsu atau lain sebagainya, sehingga orang-orang menjauhi si B. Kenapa si A melakukan seperti ini? Karena dia merasa rezeki dia takut diambil oleh si B, karena
dagangannya bersampingan. Nah, ini tidak boleh teman-teman sekalian. Kenapa? Karena rezeki itu sudah ada yang mengatur. Rezeki itu sudah tepat pada porsinya masing-masing. Nah, jadi tidak perlu takut rezeki kita itu tertukar kepada orang lain. Nah, bisa jadi hari ini dagangan kita sangat ramai pengunjungnya, dagangan si B tidak. Nah, besoknya dagangan kita tidak ramai pengunjungnya, dagangan B ramai. Nah, makanya rezeki itu sudah ada yang mengatur, jadi tidak perlu takut karena bersebelahan dagangannya. Kita takut dagangan kita tidak laris, sementara dagangan si B laris, maka kita jelek-jelekkan dia kepada orang. Nah, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Nah, dalam masalah husnuzon kepada